Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semua aja ya? Ya. Halo. Kameranya dilepen dan coba nonton wis ate sapa dulu. Surung dan Yulvia Mufidatul Wulan 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 Nur Laili cek turu sedikit Fikri Fikri Nabila Bertanya kabeh apa mana ya? Aktif iki. Krishna halo Krishna Hadir, Pak. ada oh ya ada tanggung jawab kamera udah ngapain Sinta dan kamera dulu masih kamu dulu nyala dulu mesti dorong tahu pokoknya berarti yang orang lebih kamera dong ngapus sing ngrawani murid kamera durung adus sudah siap belum ini siap belum Udah Pak, udah. Sampun Pak. ya. Sudah siap Pak. Disiapkan Apa? anunya apa laptop siap kalau hari ini kita akan bahas mengenai perulangan ya struktur perulangan atau looping. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Perulangan atau looping ya, biasa disebut dengan looping. Ya, biasanya perintah perulangan ini digunakan untuk program atau instruksi yang pernyataannya atau instruksinya itu akan dieksekusi berulang-ulang. Jadi kalau kita menghendaki instruksi yang kita berikan atau pernyataan yang diberikan itu akan dieksekusi secara berulang-ulang, maka menggunakan perintah looping atau perulangan. Ya, instruksi yang atau perintah atau pernyataan itu akan dikerjakan selama kondisinya atau memenuhi kondisi tertentu yang diinginkan dari perulangan tersebut. Jika syarat atau kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan atau instruksi tersebut akan terus dilakukan secara berulang atau diulang-ulang secara menerus ya sampai kondisi itu tidak terpenuhi. Ya, jadi jika syarat kondisi itu masih terpenuhi, maka pernyataan atau instruksi itu akan diulang atau dieksekusi secara berulang. Ini ya perintah perulangan. Dan nanti perulangan ada 3, yaitu ada struktur for ya dengan menggunakan for sendiri, nanti ada
perulangan for positif, kemudian ada perulangan for negatif ya, dan ada perulangan bersarang. Kemudian nanti ada struktur perulangan dengan while, do, dan repeat until. Tapi hari ini kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu dengan menggunakan struktur perulangan dengan menggunakan for. Nanti ada perulangan for dengan positif, kemudian ada for negatif, dan ada perulangan bersarang. Ya, hari ini kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu struktur perulangan dengan menggunakan struktur for. Baik, struktur perulangan dengan menggunakan for atau struktur looping dengan menggunakan for ini digunakan untuk mengulang ya statement atau pernyataan atau instruksi ya secara berulang kali ya sejumlah sesuai dengan yang telah ditentukan. Ada dua ya tadi, ada perulangan for dengan perulangan positif dan perulangan negatif. Secara umum bentuk dari perulangan positif ya, perulangan for dengan positif seperti ini for variabel kontrolnya apa, titik 2 ya, titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do ya. Ini ya diawali ada nilai awal to nilai akhir do ya. Kemudian statement ini adalah pernyataan atau instruksi yang akan diulang. Nah, untuk perulangan yang positif itu nilai awal harus selalu lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai akhir ya. Jadi untuk perulangan positif, for positif, maka nilai awal ini harus lebih kecil dari nilai akhir. Ya, jadi for variabel kontrol titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir. Jadi nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir. Dan do statement atau pernyataan yang akan diulang apa. Ini adalah pernyataan yang akan diulang apabila kondisi ini memenuhi gitu kan ya. Kemudian kalau negatif, jadi ada for variabel kontrolnya apa, titik 2 sama dengan nilai awal. Ini don't do harusnya ya, ini keliru ya, ini don't do nilai akhir statement. Nah, maka untuk nilai awal itu harus lebih besar. Kalau yang negatif itu don't do turun ya, don't do. Ini salah ketik ya, ini seharusnya don't do nilai akhir. Jadi nilai awal harus lebih kecil, lebih besar ya, nilai awal lebih besar dari nilai akhir. Kita bahas pengulangan dengan for adalah sebuah pengulangan atau perulangan yang sudah ditentukan nilai awal dan nilai akhir. Jadi perulangan dengan menggunakan for itu nilai awal dan nilai akhirnya sudah ditentukan ya, bisa ditentukan. Jadi nilai awal dan nilai akhirnya sudah ditentukan ya. Kemudian ada beberapa kali perulangan yang harus dilakukan karena sudah tahu dari for nilai awal to nilai akhir. Jadi sudah ada beberapa kali perulangan, itu sudah bisa diketahui. For ini digunakan untuk melakukan ya perulangan atau pengulangan atau looping sebanyak yang kita tentukan, yang kita sudah tentukan. Misalkan nanti ada for positif, for x titik 2 sama dengan 1 to 10. Oh, berarti perulangannya 10 kali karena sudah jelas dari 1 to 10. Berarti perintah yang akan diulang itu dari 10 kali, dari 1 sampai 10. 10 kali ya, 10 kali perulangan. Kemudian pendeklarasian for diikuti dengan variabel counter atau variabel kontrol tadi ya. Ya, itu harus bertipe data bilangan bulat ya. Variabel kontrol atau variabel counter itu harus bertipe data bilangan bulat atau integer tadi ya, integer bisa bit ya gitu. Nah, ini bertipe data untuk bilangan bulat. Kemudian pada setiap perulangan variabel counter akan bertambah ya, bertambah untuk kalau yang positif atau ascending itu bertambah satu-satu. Namun kalau yang negatif atau descending ya nanti berkurang satu-satu ya. Itu ya, jadi kalau nanti perulangan positif bertambah, variabel count-nya akan bertambah satu-satu. Kemudian kalau negatif atau descending ya akan variabel kontrol atau variabel kontrolnya akan berulang satu-satu. Flowchart-nya seperti ini kalau digambarkan dengan flowchart ya. Jadi ini variabel counternya ya, I sama dengan nilai awal, sama dengan nilai awal. Kemudian di sini ada decision ya, apakah I kurang dari atau sama dengan nilai akhir ya. Apakah nilai variabel kontrol I itu kurang dari atau sama dengan nilai akhir? Jika ya, maka perintah yang akan diulang dijalankan. Ya, kemudian ada penambahan variabel counter I-nya ini ditambah satu ya. Variabel counternya ditambah satu-satu, kemudian ke sini. Kemudian kembali lagi ke sini, apakah nilai I ini juga setelah ditambah satu, apakah nilai ini juga masih kurang sama dengan nilai akhir? Kalau ya, maka ke sini. Tapi kalau sudah nilai I ini tidak memenuhi, artinya lebih besar dari nilai akhir, maka baru selesai. Ini ya. Ini flowchart ulangannya. Misalkan I-nya ini 0 ya.
0, kemudian nilai akhirnya misalkan sampai 10 kali, mau diulang sebanyak 10 kali. Nilai i-nya awalnya 1 ya. Awalnya 1 misalkan diulang sebanyak 10 kali. Nah, 1, apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Oh iya, jalankan perintah ini. Kemudian tambahkan lagi i sama dengan i tambah 1, berarti i-nya 1 tambah 1 berarti 2. Kembali ke sini. 2 kan? 2 apakah 2 itu kurang dari sama dengan 10? Oh iya, jalankan perintah ini. Kemudian tambah lagi i sama dengan I per 1, berarti 2 tambah 1 berarti 3. Kembali ke sini. Apakah 3 itu kurang dari sama dengan 10? Ya, jalankan terus. Ya, sampai dengan nilai I itu lebih besar dari 10 kan. Kalau I sudah lebih besar dari 10, maka baru di sini ya, jalankan tidak selesai. Gitu ya. Ini flowchartnya. Jadi yang terjadi looping di sini ya. Perulangannya di sini, diulang terus ya perintah. Perintah ini diulang terus, yang di perintah yang diulang yang di sini diulang-ulang sampai apa? Sampai nilai variabel counter i ini lebih besar dari nilai akhir gitu kan ya. Jadi, kalau masih nilai variabel counternya masih kurang dari atau sama dengan nilai akhir, maka tetap dijalankan ya. Perintah ini tetap diulang terus ya. Berulang terus ya. Berulang terus sampai nilai variabel i itu lebih besar dari nilai akhir. Gitu. Yang pertama ya for positif tadi atau ascending ya. For positif atau ascending ini adalah perulangan atau pengulangan yang dilakukan secara naik ya, secara naik dan bertambah bertambah satu-satu ya. Variabel counternya akan bertambah satu-satu. Ya, for ascending ini memiliki ciri ya, batas awal perulangan itu selalu lebih kecil. Jadi nilai awal harus lebih kecil dari nilai akhir ya. Itu cirinya. Jadi ciri dari perulangan positif itu nilai awal variabel counter nilai awalnya ya, batas awalnya atau nilai awalnya itu harus lebih kecil dari nilai akhir. Dan ditandai dengan tanda dengan to ya. Makanya tadi for nilai variabel counternya apa, titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir ya. Nah, ini formatnya tadi ya, jadi sudah disampaikan ini for variabel counternya atau variabel kontrolnya titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do. Statement yang diulang apa ya. Contohnya ini for i titik 2 sama dengan 1 to 10 do. Ya, artinya nanti perintah di bawahnya for ya, perintah di bawahnya for kan ini write ln i, cetak variabel i, ini akan diulang-ulang ya sebanyak berapa? 10 kali dari 1 sampai dengan 10, dari nilai variabel i 1 sampai dengan nilai variabel i itu 10. Berarti perintah write ln variabel i ini akan diulang-ulang sebanyak 10 kali. Ini contoh perulangannya. Perintah yang diulang yang di sini, yang di bawah ini, yang write ln cetak variabel i ini diulang-ulang sebanyak dari nilai variabel counter ini, nilainya 1 sampai dengan 10. Nah, kemudian kalau for positif dengan banyak statement, kalau tadi kan hanya satu statement ya, kalau hanya satu statement tidak perlu dipakai dengan apa, begin dan end ya. Yang perlu diingat kalau baris perintah itu lebih dari satu baris kondisi, jika ada kondisi, kemudian di sini ada memutuskan ya, dan baris perintahnya itu lebih dari satu, maka harus diapit dengan begin dan end. Namun kalau hanya satu baris saja, maka tidak perlu ya, tidak perlu pakai begin dan end. Pakai begin dan end pun juga boleh, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak wajib kalau hanya satu baris perintah. Namun kalau lebih dari satu baris perintah, maka perlu diapit dengan begin dan end ya, seperti ini ya. Misalkan for variabel counternya apa, titik 2 sama dengan nilai awal atau nilai akhir do begin ya, pernyataan 1, pernyataan 2 sampai pernyataan ke n ditutup dengan n titik koma gitu ya. Contohnya ini misalkan tadi for i titik 2 sama dengan 1 to 10 do begin ya. Dua perintah ini yang dijalankan, perulangan itu akan menjalankan dua perintah ini, yaitu go to xj 15, i misalkan, kemudian cetak i ya. Nah, ini dua baris perintah kan yang dijalankan, maka diapit dengan begin dan end. Ini ya, jadi nanti diingat kalau perintah yang diulang itu lebih dari satu baris perintah, maka harus diapit dengan begin dan end. Tetapi kalau hanya satu baris perintah saja, perintah yang diulang itu atau instruksinya hanya satu baris saja, maka tidak wajib pakai begin dan end. Ya. Kalau lebih dari satu baris perintah, maka wajib diapit perintah itu, perintah yang akan diulang itu harus wajib diapit dengan begin dan end titik koma. Itu perlu diingat. Nah, contohnya ini tadi ya. For variabel counternya nilai awal to nilai akhir to ya, misalkan var i titik 2 integer begin for i 1
titik 2 sama dengan 1 tuh berapa? 5 du. Nah, ini perintah yang diulang berarti hanya ini ya. Hanya apa namanya? Cetak I. I-nya berarti 1 sampai 5. Perintah cetak Pascal ini tidak ikut diulang, makanya dia hanya dicetak satu saja di sini, hanya dicetak Pascal satu sekali. Yang dicetak 5 kali ya ini variabel I. Variabel I-nya kan I awalnya 1, kemudian cetak 2, kemudian cetak 3, kemudian cetak 4, 5 tidak 5 kan. Makanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah selesai perulangan ini ya, perulangan cetak I selesai sebanyak 5 kali baru mencetak Pascal. Ya, makanya anak mencetak output dari program ini ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini hasil dari perulangan ini ya, perulangan cetak urut I ini, I-nya kan variabel counternya ini mulai dari 1 sampai 5, maka mencetak bila angka 1 sampai 5. Kemudian setelah ini selesai baru cetak Pascal. Gitu ya. Jadi ini contoh. Kalau tanpa begin dan end, maka hanya satu baris saja yang diulang. Hanya baris ini saja yang diulang. Ya. Kalau pakai begin dan end, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat bedanya. Ya. Kalau yang di sini di begin dan end, ya cetak I dan cetak Pascal, maka hasilnya seperti ini. 1 Pascal, 2 Pascal, 3 Pascal, 4 Pascal, dan 5 Pascal. Kenapa? Karena dua baris yang diulang. Cetak Pascalnya juga ikut diulang. Maka ini juga cetak Pascalnya juga dicetak 5 kali. Jadi mencetak I, variabel I-nya 1 sampai 5, pada waktu I1 cetak Pascal, 1 Pascal. Kemudian I kedua cetak I 2, kemudian dan cetak Pascal begitu. Ini bedanya ya kalau di AP dengan begin dan end, kalau tanpa begin dan end. Kalau tanpa begin dan end ya ini hanya mencetak yang diulang hanya satu ini ya, baris pertama ini cetak apa namanya I, cetak I ini ya 1, 2, 3, 4, 5, dia tidak ganti baris karena tanpa ln ya. Kalau tanpa ln berarti dia mencetak namun tidak kursor tidak ganti baris ya. Kalau pakai ln, ini pakai ln, maka dia mencetak dan ganti baris di bawahnya. Bisa dipahami ya bedanya write dengan write ln. Kalau write tanpa ln, maka dia setelah mencetak maka kursor tetap di baris itu, tidak ganti baris. Makanya ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 ini kan tidak ganti baris ini dalam satu baris. Kenapa? Karena read ini tanpa ln, maka setelah mencetak 1 I pada waktu 1 angka 1 tetap di sini kursor. Kemudian nyetak I yang kedua, cetak 2, cetak ketiga 4, 5 tanpa ganti baris. Ya, kemudian setelah mencetak 1 sampai 5 kursor masih di sebelah di sini kan, di sebelahnya angka 5. Kemudian cetak Pascal. Baru setelah mencetak Pascal baru kursor pindah ke bawahnya karena di sini ada ln ya, baru setelah mencetak Pascal kursor baru pindah ke bawahnya. Ini kalau tanpa begin maka dia hanya menjalankan perintah yang diulang hanya satu ini, satu baris ini. Berbeda kalau yang kedua tadi ya, kalau ada begin dan end, di sini kan diupload begin dan end ini, berarti dua baris ini yang diulang. Ya, pada waktu I1 cetak I, angka 1 cetak I1, kursor masih di sebelah kanannya angka 1. Kemudian setelah itu cetak Pascal ya. Makanya ada 1 Pascal. Kemudian setelah mencetak Pascal karena ini ada ln, maka ganti baris. Kursornya pindah ke bawah, ya. Kursor pindah ke sini, kemudian baru pindah ke I yang kedua, cetak I, maka I-nya 2. Kemudian setelah cetak I2, kursor masih sebelah kanannya cetak Pascal. 2 Pascal. Kemudian setelah cetak Pascal karena ada ln ganti baris begitu. Seterusnya sampai itu 5. Maka hasilnya seperti ini. Itu ya, nanti bisa dicoba dipraktekkan, dibuktikan ya dengan menggunakan bahasa program ya, nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian selanjutnya untuk for negatif atau descending. Ya. For descending atau negatif ya, ini perulangan atau pengulangan yang dilakukan secara turun atau berkurang. Ya, berkurang 1 ya. Kalau tadi positif itu bertambah ya, variabel count-nya akan naik bertambah 1. Kalau yang pengulangan descending atau negatif ini maka variabel counternya atau variabel kontrolnya itu akan berkurang 1. For descending ini memiliki ciri yaitu nilai awalnya ya, nilai awalnya itu selalu lebih besar ya, nilai awal lebih besar dari nilai akhir. Berbeda kalau yang positif tadi, kalau positif kan nilai awal lebih kecil dari nilai akhir. Sedangkan yang descending atau negatif, maka nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir. Dan penghubungnya ditandai dengan don't to ya, don't to. Bukan to kalau yang positif tadi to, kalau yang negatif atau descending itu dengan don't to. Ya. Ya formatnya seperti ini ya, variabel for variabel counter titik 2 nilai awal, don't to nilai akhir do.
statement. Contohnya ini misalkan for i.2 sama dengan 10 ya, dari 10. Nah, ini nilai akhirnya kan nilai awalnya 10, nilai akhirnya 1 kan. Ini kan harus lebih besar ya nilai awalnya. 10 down to ya turun, 10 down to 1 do. Cetak i. Ya, berarti diulang 10 kali, mulai dari i 10, 9, 8, 7 ya, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini turun satu-satu apa namanya variabel count-nya. Bentuk umumnya kalau lebih dari satu statement juga sama ya, diapit dengan apa, begin dan end, sama seperti yang apa namanya for untuk positif atau ascending tadi ya. Dia ada for variabel titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir to begin. Kalau perintahnya lebih dari satu diapit dengan begin dan end. Begin statement 1, statement 2, statement 3 dan seterusnya ditutup dengan end. Contohnya misalkan for i.2 sama dengan 10 down to 1 do begin ya, ini ya, go to x 15, i cetak i misalkan. Nah, ini di dua baris perintah ini yang akan diulang, maka diapit dengan begin dan end gitu ya. Mungkin bisa dipahami nih kan, sama seperti tadi ya. Ini contohnya tadi ya. Contohnya kalau yang negatif ya atau descending, var i.2 integer begin for i.2 sama dengan 5 down to 1 ya, 5 down to 1 do. Dan begin cetak i, kemudian print ln cetak Pascal. Ini sama hasilnya, hanya i-nya kan mulai dari 5 ya, karena turun 5 turun ke 1 gitu kan ya, maka cetak i 5, kemudian cetak Pascal 5 Pascal, 4 Pascal, 3 Pascal, 2 Pascal, dan 1 Pascal, karena dia turun ya dari 5 turun sampai 1 ya. Makanya di sini for i tidak sama dengan 5 down to 1. Jadi variabel count itu mulai dari 5 turun sampai dengan 1 do. Jadi perintah yang diapit dengan begin ini akan diulang-ulang mulai dari variabel i-nya itu 5 sampai dengan turun ke 1. Berarti sebanyak 5 kali kan akan diulang. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 4, mulai dari 5, cetak 5 dulu kan, karena 5 down to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Itu apa namanya for untuk negatif atau descending. Contoh kasus. User diminta untuk menampilkan angka dari 1 sampai 10 secara naik dan turun misalkan ya. Secara naik dan turun. Jadi menampilkan angka 1 secara naik dan turun. Naik itu ya apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan ya. Kalau turun ya dari 10, 9, 8 ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 begitu. Ini algoritma naturalnya bagaimana? Algoritma bahasa naturalnya ya, karena disuruh mencetak angka dari 1 sampai 10 secara naik ya, naik dan turun, maka yang langkah pertama mulai, kemudian tentukan nilai awalnya. Nilai awalnya dari berapa? 1 ya, nilai awalnya dari 1 dulu untuk mencetak yang naik dulu ya. Nilai awalnya 1 i ya, misalnya kita pakai i ya, variabelnya nilai awal i sama dengan 1, kemudian kerjakan jika i ya, jika mohon maaf putus sebentar ya, apa namanya, jaringan di tempat saya yang laptop sebentar ya. Sudah kelihatan lagi ya? Sudah kelihatan, Pak. Ya, oke, kita lanjutkan. Algoritma bahasa naturalnya mulai, kemudian nilai awal i itu sama dengan 1 untuk yang naik ya, kemudian kerjakan jika i itu kurang dari atau sama dengan 10 ya, jika variabel i itu kurang dari atau sama dengan 10 maka cetak i ya. Ya, jika variabel i itu nilainya kurang dari atau sama dengan 10 maka cetak i, kemudian ada penambahan i sama dengan i plus 1 karena harus ditambah satu-satu ya, biar i-nya itu mencapai 10 kan, karena mau diulang sebanyak 10 kali. I awalnya 1, kemudian ditambah 1 dari 2, nanti i-nya 2 tambah 1 dari 3, begitu terusnya sampai dengan i itu nilainya 10. Ya, ulangi langkah 3 dan 5 kan, sampai nilai i itu lebih besar 10 kan mestinya. Ulangi langkah ini ya, langkah 3 yaitu C
sampai 5 ini ya, sampai kemudian ini mencetak yang naik. Kemudian kalau yang turun dari awal I sama dengan 10. Ya, karena mau turun ya dari 10 turun sampai dengan 1. Nanti nilai awalnya 10. Dari awal I sama dengan 10, kemudian kerjakan jika I lebih besar sama dengan 1 ya. Jika I itu lebih besar sama dengan ini 10 ya. Lebih besar sama dengan 1, maka cetak ini cetak E ya. Ini salah ya, sebentar ya, tak ganti ya. Kan mau apa namanya? Mau diulangkan ya, mau diturun ya dari apa namanya? 10 turun menjadi 1 ya. Ini dikurangi satu-satu ya. Kan mau mencetak 10, 9, 8 berapa? 7, 6 sampai dengan 1 kan turun. Jadi kalau yang atas tadi kan mencetak 1 ya, mencetak 1 sampai 10. Dari yang kecil ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Kalau yang bawah ini kan mencetak dari 10, 9 berapa? 3, 2 10, 9 ya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu hasilnya. Ya, itu kira-kira. Ya. Ini bahasa naturalnya. Kemudian kalau dituliskan dengan pseudocode seperti ini ya. Yang atas yang mencetak 1 sampai 10 pakai for 1 to ya, naik karena desain karena ascending ya. Berarti for positif yaitu variabelnya I sama ya. Berarti for I ya 1 to 10 dulu ya. Variabel ini nanti nilainya mulai dari 1 sampai dengan 10. Kemudian cetak apa? I. Yang dicetakkan I, berarti nanti cetaknya ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Kemudian for yang kedua, ya N for yang ditutup, kemudian for yang kedua, I dari 10 down to 1, do ya. Dari 10 turun ke 1. Ya, karena akan mencetak dari 10 sampai ke 1. Makanya negatif ya, for negatif. Ya for I nanti 10 down to 1 do cetak I N for. Begini nih kalau dituliskan dengan apa namanya? Pseudocode. Kemudian kalau flowchartnya seperti ini. Flowchartnya ya mulai yang pertama untuk mencetak naik akan naik berarti I-nya awalnya 1 tadi kan ya, I sama dengan 1 ya, kemudian mana tadi ini ya, nah ini kemudian I, apakah I itu kurang dari sama dengan 10 ya, kalau ya cetak I ya. Kemudian I tambah 1 kan I awalnya 1 berarti 1 tambah 1 berarti I-nya 2 kurang dari sama dengan apa namanya berapa nih 10 ya cetak I lagi, begitu seterusnya sampai I sama dengan 10. Kalau sudah ini mencetak yang positif. Kalau yang ini yang down to ini ya, yang mencetak dari 10 sampai dengan 1 berarti pakai down to, makanya dia turun dari 10 turun menjadi 1 begitu ya. Ada pengurangan ya, ada pengurangan I-nya kan awalnya 10 dikurangi 1 terus sampai dengan I itu nilainya 1. Itu. Dan programnya seperti ini ya. Programnya nanti kalau dibuat dengan kode programnya seperti ini, jadi program tampil angka naik turun ya, dari 1 sampai 10 usage CRT variabel I.2 integer ya, variabel I integer begin ya, CLR itu membersihkan layar, kemudian yang ini adalah mencetak angka 1 sampai 10 atau yang positif, yang bawah ini negatif ya, atau positif apa namanya for descending atau negatif tadi. For I.2 sama dengan 1 to 10 do. Ya, makanya di sini variabel I-nya, variabel counternya mulai dari 1 sampai 10 do. Kemudian cetak I. Nanti akan mencetak angka 1 sampai 10 yang dicetak karena variabel I-nya sendiri nanti adalah 1 sampai dengan 10. Dan ganti urut LN ini ganti baris ya, mencetak ganti baris. Setelah mencetak angka 1 sampai 10 kemudian ganti baris, baru menjalankan yang ini for yang kedua. For I.2 sama dengan 10 down to 1 do. Ya, I-nya nilainya variabel I mulai dari 10 turun ke 1, berarti nanti mencetak angka
Ya cetak I kan variabel I berarti I-nya ya 10, 9, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Itu hasilnya. Kalau dicoba dengan program ya dapat kita buktikan. Bentar ya. Coba ya. Atau Anda juga sambil mencoba ya. Teman-teman juga sambil mencoba. Program muncul, naik, turun. Yesus ya. Variabel kontennya I ya, variabel kontennya I tipe datanya integer ya, integer. Begin, bersihkan layar, kemudian for yang pertama untuk positif for I.2 sama dengan mulai dari 1 to 10 do. Nah, begin di bawahnya. Karena ini hanya satu baris perintah maka tidak perlu pakai begin dan end ya, cukup dia cetak right variabel I, ya, variabel I, koma ini tambahkan spasi ya, biar ada jarak spasinya. Ya ada petik-petik 2 di ini ada spasi ya. Ada petik 2 ini spasi maksudnya. Jadi artinya setelah nyetak angka 1 ada spasi, ada jarak ya. Kalau nanti tanpa ini kan seperti tanda sanding gitu kan ya. Jadi, itu. Kemudian setelah itu ganti baris with ln. Ya, ini ganti baris ya. Ada with ln, ada ln-nya berarti ganti baris. Setelah ganti baris kemudian for yang kedua I.2 sama dengan sama dengan 10 itu 1 2. Nah, nih. Kemudian I ya. Oke. Ini no. Kita coba ya. Teman-teman sudah mencoba belum? Sudah, Mas Dani sudah. Baru mencoba, Pak. Nah, ya. Yang lain coba ya, mencoba ya yang lain ya. Kita coba buktikan. Artinya ini kita setelah menuliskan kode program ya. Jadi tadi ada algoritma baca natural, algoritma dengan prosedur code dan dengan flowchart. Kemudian kita menuliskan kode program. Ya kita buktikan kode program yang kita buat itu ya, dengan bahasa Pascal ini ya. Nah ini hasilnya. Ini kan yang atas itu mencetak angka 1 sampai dengan 10 secara naik ya, 1 sampai 10. Kemudian yang di bawah itu mencetak dari 10 sampai ke 1 turun ya. Yang di atas itu for untuk positif, yang di atas itu for negatif. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, silahkan dicoba dulu. Nanti kalau sudah ngomong ya. Silahkan semua mencoba dulu.
gimana Mas? Sudah Mas? Mas Dani? Tinggal Sudah ngeram, dicoba? Pak. Ya? Oh Belum, ya, dicoba. tinggal ngeram. Yang lain gimana? Yang lain? Yang lain juga nyoba loh ya. Sudah, Pak. Ya, bisa ya? Yang sedang mencoba, Pak. Oh ya. Agak tunggu ya. Kalau sudah ngomong ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Itu ya. Jangan menggunakan for. Contoh kasus 2. Kasus 2 ya. User diminta untuk menjumlahkan bilangan dari 1 sampai dengan 10. Jadi nanti angka 1 sampai dengan 10 itu dijumlah. Jadi user diminta untuk menjumlahkan ya bilangan dari 1 sampai 10. Yang pertama algoritma bahasa naturalnya. Algoritma bahasa naturalnya mulai. Kemudian langkah kedua nilai awal total ya, karena kita menggunakan hasil penjumlahan dari angka 1 sampai 10 kan disimpan di variabel total nanti ya. Kita menggunakan variabel total sama dengan 0 awalnya, kemudian i variabel counternya i sama dengan 1. Kemudian kerjakan jika i kurang dari sama dengan 10, karena kan angka dari 1 sampai 10 ya. Maka kerjakan i dari i kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian total sama dengan total plus i ya, ini sebentar, ini tak kurang ini. Karena harus ditambah terus ya dengan i-nya yang dijumlah ya. I ya, dijumlahkan i sama dengan total sama dengan total plus i ya. Dan ini i sama dengan i plus 1 ya, kan dari 1 sampai dengan 10 ya. Ini bentar ya, ini karena i sama dengan i plus 1, ini bukan i tapi angka 1. Ini bahasa naturalnya. Nah, ini ya saya ulang, mulai nilai awal total, nilai totalnya ya, kita variabel total itu hasil penjumlahan dari 1 sampai dengan 10 nanti. Itu awalnya 0, kemudian variabel counternya i sama dengan nilai awal 1. Kemudian kerjakan jika i kurang dari atau sama dengan 10, kemudian total sama dengan total plus i ya. Kan yang mau dijumlahkan kan angka 1 sampai 10-nya ya. Jadi nanti kan 1 ditambah 2 hasilnya, terus ditambah 3 hasilnya, ditambah 4 dan seterusnya sampai dengan ditambah jumlah 10. Jadi dijumlahkan ya bilangan itu. Ini variabel count-nya ditambah 1 kan mulai dari 1 sampai dengan 10. Kemudian ulangi langkah 3 sampai dengan 5 ini ya. Setelah itu cetak total. Variabel totalnya dicetak, selesai.
Jadi kalau kemudian menggunakan pseudokodenya seperti ini ya. Jadi program total 10 misalkan deklarasi variabelnya ada dua yaitu variabel total dan variabel i. Kemudian deskripsi total ya, nilai variabel total itu awalnya 0 ya. Kemudian nilai variabel i nilai awalnya adalah 1. Kemudian for positif kan karena dari 1 sampai 10 for i dari 1 itu 10 kemudian total sama dengan total plus i and for kemudian cetak total. Ini kalau dituliskan dengan menggunakan bahasa pseudocode gitu ya. Flowchartnya seperti ini ya. Flowchartnya seperti ini. Mulai ya nilai awalnya i sama dengan 1, nilai awal total itu sama dengan 0. Ini namanya simbol preparation ya, memberikan nilai awal, simbol preparation atau inisialisasi ya. I sama dengan 1, total sama dengan 0. Kemudian ada decision apakah i kurang dari atau sama dengan 10. Jika ya maka total sama dengan total plus 1 plus i ya. Total sama dengan total plus i. Kemudian ada penambahan variabel counter i-nya ya i sama dengan i plus 1. Diulang terus sampai i itu lebih besar dari 10. Baru setelah itu cetak apa total. Gitu ya. Sekarang coba kode programnya coba dibuat. Ya. Kode programnya dibuat sendiri ya coba ya. Dengan menggunakan ini tadi dengan membaca ini saja. Nah, baca ini coba. Dengan membaca ini. Coba dibuat kode programnya. Tak tunggu. Latihan membuat kode program sendiri ya coba. Dengan membaca enak membaca mana? Membaca flowchart atau membaca pseudocode? Dengan membuat program membaca ini atau membaca ini silakan. Dan tampilkan yang mana? Flowchart atau yang ini? Ini aja ya. Ya, coba dibuat.
Gimana, sudah belum Mas? Mas Dani? Halo, Mas Dani? Belum, Pak. Ya, tunggu. Yang lain? Coba. Yang lain? Ada yang sudah? Atau Mas Dani pakai PC? Pakai Laptop? HP, Pak. Oh, pakai HP. Yang pakai laptop siapa? Yang bisa share screen? Yang bisa share screen siapa? Oke, sudah Mas Krisna, Mas Dani. Belum? Belum Mas Dani? Belum, Pak. Oke, nah Masih sekarang agak bingung. ya kita coba di sini sekarang ya. Ya, kita coba ya. Iya, Pak. Bareng-bareng ya. Ya, oke. Iya. Kan itu mau mencari dari angka 1 sampai dengan 10 itu jumlah kan. Itu 1 ditambah 2, terus hasilnya kan 3 terus ditambah 3, begitu kan. Begitu terus kan sampai dengan ditambah 10 gitu kan ya. Ini program jumlah angka. Program. Nah, variabelnya apa tadi? Total ya. Oh, I ya, dan I. Variabelnya total dan I. Nah, integer misalnya. Bikin CR. Total awalnya berapa? 0 ya. Total titik 2 sama dengan 0. Kan awalnya 0 ya. Total itu kan itu awalnya 0 ya. Kemudian for I titik 2 sama dengan 1 tuh 10 tuh begitu kan gitu ya. Pada tuh perulangan 1 sampai 10 kan menjumlah angka 1 ditambah dengan jumlah dari angka 1 sampai 10 kan dijumlah, berarti yang dijumlah disimpan di variabel total kan, berarti total titik 2 sama dengan ya, total ditambah dengan I, ingat I ya, bukan angka 1 itu I, ditambah dengan variabel I nya ya. Setelah itu kan, setelah selesai kan baru dicetak ya, cetak apa ya, totalnya kan ya. Nah, apa dicetak penjumlahan angka ya. Kayak tabel ya, penjumlahan angka 1 sampai dengan 10. Kedua, variabelnya apa? Total. Kan yang dicetak variabel total kan.
sorry, ini petiknya di belakang ya. Ini ya. Nah, seperti ini, ln n titik. Ini ya. Kita coba ya. Jumlah angka. Bener enggak itu? 55 kalau dijumlah. Bener enggak? Coba dicek. 1 ditambah 2, 3 ditambah 3, begitu seterusnya sampai tanggal segitu. Betul enggak 55? Dicek. Mas Dandi, betul enggak 55? Salah ya? Salah, Pak. Seharusnya berapa? Harusnya 9. Ya? 9. 55 bener. 55 ya kan? Kan ini loh, 1 ditambah 2 kan 3, atau 3 terus ditambah 3, 6, itu 6 ditambah 4, begitu seterusnya sampai dengan ditambah dengan 10 kan? Betul 55. Betul, Pak. Ya, betul ya 55. Jadi penjumlahan dari angka 1 sampai dengan 10 itu dijumlah. Jadi konsepnya 1 ditambah dengan 2, ya kan? Terus hasilnya kan 3, terus 3 ditambah dengan 3, 6 terus ditambah dengan 4, ya, 10 itu 10 terus ditambah dengan 5, 15 itu kan 15 ditambah dengan 6, begitu terus sampai dengan tingkatan 10, totalnya berapa? 55, gitu ya. Itu ya, Mas. Gitu gitu, Mas, Mbak. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Ini perulangan ini memang agak mikir, jadi ya harus dipahami dulu. Baik, kita lanjutkan. Nanti bisa dilihat lagi ya, untuk contoh-contohnya bisa diuji coba dipahami. Nah, sampai mana ini ya? Ini ya. Sekarang bersarang. Perulangan bersarang ini perulangan di dalamnya ada perulangan lagi. Nah ya, for terus di dalam for itu ada for lagi. Jadi perulangan, terus di dalamnya ada perulangan lagi. Jadi konsep perulangan bersarang itu perulangan yang berada di dalam perulangan yang lain, atau looping yang berada di dalam looping. Nah, perulangan bersarang itu dikerjakan dari pengulangan yang paling dalam terlebih dahulu, diselesaikan ya, perulangan yang di dalam diselesaikan dulu, baru nanti keluar ke perulangan atau looping yang ada di luar. Ini seperti ini contohnya ya. For variabel konturnya 1.2 nilai awal itu nilai akhir do begin ya. Ada begin ya, begin teman 1. Nah, di dalamnya ada for lagi. Di dalam for-nya ini ada for. Tetapi diapit begin ya. Dia ada beginnya di sini, ada begin ya, begin dengan n titik koma. Nah, di dalamnya ini ada for lagi. Ini bentuk apa namanya? Formatnya yaitu perulangan bersarang. Jadi for di dalamnya ada for lagi. Ini kalau yang ascending ya, ascending itu nilai awal ke nilai akhir, nilai awalnya lebih kecil dari nilai akhir ya. Ya, for ascending dan di dalamnya juga ascending ya. Artinya yang di luar for yang di luar ini juga ascending, jadi nilai awalnya lebih kecil dari nilai akhir, dan for yang ada di dalam juga nilai awalnya lebih kecil dari nilai akhir atau juga ascending. Ya, formatnya seperti ini. Kemudian yang kedua ini descending, yang di luar descending, yang di dalam ini terbalik ya. Yang di luar itu ascending, yang di dalamnya descending ya. Descending itu kan dari down to ya. Makanya yang di luar ini for nilai awal atau nilai akhir ya. Nilai awalnya lebih besar dari nilai akhir. Ini apa namanya ascending, yang di luarnya for ascending dan di dalamnya adalah descending. Yang di dalamnya for variabel counter yang kedua titik 2 sama dengan nilai awal down to ya. Down to nilai akhir do begin. Ini formatnya seperti ini. Ini yang tadi ascending di dalamnya descending. Ini terbalikan dengan tadi ya. Saya keliru meletakkannya, nanti bisa diganti. Di for ascending ya. Ini kemudian descending. Ini descending, yang di luar descending, yang di dalamnya adalah ascending. Ini down to nilai akhir. Kemudian di dalamnya
awal to akhir. Itu kira-kira. Oke. For descending dalam for descending. Ya. Nah, ini juga apa namanya di descending, kemudian di dalamnya descending. Descending tentu. Contoh kasus 3. Program untuk menampilkan segitiga dengan lambang bintang ya, di mana tinggi segitiga tersebut diinputkan oleh user. Jadi pada waktu kita menyebutkan tinggi segitiga 5 misalnya, nanti akan membentuk segitiga dengan tingginya 5 bintang. Ini algoritma naturalnya, bahasa naturalnya, mulai nilai awal I sama dengan 1, J sama dengan 1. Input tinggi bintang misalkan tingginya berapa, ini variabel N. Kerjakan jika variabel I itu kurang dari sama dengan N, karena pakai variabel ya, karena diinput oleh user. Kemudian kerjakan jika J, karena ada 2 perulangan ya, perulangan di luar dan di dalam ya. Kerjakan jika J kurang dari sama dengan I ya, kemudian cetak I ya, cetak apa, bintang ya, ada bintang nanti ya, nanti hasilnya nanti kita lihat. Dan J sama dengan J plus 1, I sama dengan I plus 1. Ini yang perulangan yang di luar, ini yang perulangan di dalam. Ulangi langkah sampai selesai ya, jadi ulangi langkah yang diulang. Sedukannya seperti ini, program tampil bintang, deklarasi variabel counternya I, J dan N. Ini untuk variabel yang diinputkan ya, tinggi bintang. Dan deskripsi I ini awal 1, J juga 1. Dan di input N itu tinggi bintang ya nantinya. Ya, kemudian for I ya, dari 1 to N ya, N dari 1 to N tinggi bintangnya itu yang diinputkan oleh user. Maka for I dari 1 to N do begin, kemudian for J 1 to I, 1 dari 1 to I. Ya, ini akan di sini ya, misalkan I 1 nanti berarti 1 to 1 diselesaikan. Kemudian kembali ke sini I yang kedua, berarti perulangan yang di dalam jadi 1 to 2, perulangan sampai 2. Begitu. Ini program apa namanya, pseudocode-nya. Ini agak ribet ya, karena ada 2 perulangan di dalamnya. Jadi ada perulangan di dalam perulangan ini ya. Intinya mencetak ini ya, mencetak bintang ini ya, mencetak tanda bintang ini cetaknya. Tapi yang dicetak ini berdasarkan ini ya. Ini flowchart-nya. Flowchart. Mulai J, I sama dengan 1, J sama dengan I ya. Input N. I kurang dari sama dengan N, J kurang dari sama dengan I ya. Cetak bintang ya, dan J sama dengan J plus 1 ya. Ini tadi ya, ini yang perulangan di dalam ini ya, perlu diingat ya, ini perulangan yang ada di dalam. Nah, ini artinya perulangan di dalamnya diselesaikan dulu, baru nanti keluar ke perulangan yang di luar. Setelah itu masuk lagi ya, dijalankan dulu yang di dalam, kemudian di jalan baru keluar lagi begitu. Ininya perulangan yang di dalam ini diselesaikan dulu, baru setelah selesai baru keluar ke pengeluaran yang ada di luar. Ini agak ribet karena ada 2 perulangan ya. Jadi perulangan di dalam perulangan. Ini yang perulangan di dalamnya yang ini ya. Bentar baru ngajar, tunggu dulu kita. J kurang dari sama dengan I, kemudian ini cetak bintang ya, ini dicetak sampai apa namanya I, variabel I ini, variabel J ini sudah sama dengan I awalnya 1 misalkan. Berarti J kurang dari sama dengan 1 gitu kan ya. Jika ya cetak ini, kemudian ada penambahan J sama dengan J plus 1. Kalau sudah 1 ya berarti langsung selesai ya. Nah, di sini I tambah 1 ya. I-nya tambah 1 berarti I yang kedua naik di sini gitu kan ya. Nah, ini agak ribet, ini keluar karena ini berdasarkan nih yang kondisinya berdasarkan tinggi input N yang diinputkan oleh user. Misalkan inputkan 5, berarti N-nya 5 kan. I kurang dari sama dengan 5, I awalnya kan 1 ya. 1 itu kurang dari sama dengan 5, oh iya jalankan ke sini, masuk ke sini kan. Kemudian I 1 ya. J kurang dari sama dengan I-nya kan 1, berarti J kurang dari sama dengan 1.
Ya, karena J awalnya kan 1, berarti 1 kurang dari sama dengan 1, ya cetak tinggi bintang. Kemudian apa namanya, cetak 1 ya, bintangnya cetak 1. Dan J sama dengan J plus 1. Berarti 2 ya. 2, mana tadi? Nah, ke sini kemudian naik lagi ya. I-nya tadi kan 1. 1 tambah 1 berarti 2, kembali lagi ke sini. Begitu sebenarnya sampai nilai I ini adalah lebih besar dari N. N-nya tadi 5, berarti sampai I itu lebih besar dari 5. Itu ya agak ribet ya. Kalau kita lihat programnya seperti ini. Program tampil bintang 1, uses CRT, var, I, N, I, J, titik 2 integer, begin, CLS, cetak tinggi bintang yang disebutkan oleh user read ln, n, kemudian for I titik 2 sama dengan 1 to n 2. Nah, ini perulangan yang di luar, kemudian begin ada perulangan di dalam. For J titik 2 sama dengan 1 to I. I-nya kan yang di sini ya, berdasarkan ini. Coba Anda dicoba dulu nanti hasilnya kira-kira apa. Anda cobakan dulu dengan kode program ini dibuktikan dengan menggunakan apa namanya bahasa Pascal juga. Coba dibuktikan dulu ya, 5 menit, 5 menit.
Sudah, Pak. Pak, menurutku valid, Pak. Sudah, Pak. Halo, gimana Mas Dani? Yang lain? Sudah, Pak. Error, Pak. Sudah. Sudah. Ya coba ditunjukkan ya di share screen, yang bisa di share screen coba lihat. Mbak Soko yang bisa share screen. Saya pakai HP, Pak. Oh, yang enggak pakai HP, Pak. Siapa? Yang coba yuk, yang mau share screen coba ditampilkan di sini yuk. Pak, menurutku valid, Pak. Ayo. Ayo coba ditampilkan siapa yuk. Bisa ditampilkan di sini. Yang punya valid, yang valid punyanya siapa? Saya valid, Pak. Saya, Siapa? Pak. Coba di share screen di sini, di sini di share. Bisa enggak? Boleh, Pak. Ya, ya silahkan, tak tunggu di share screen ya. Ini, Pak.
Iya. Oh, iya. Ini kan dia. Oh, mohon maaf, belum tak masih di mute ya. Ditampilkan lagi Mas. Coba Mas, ditampilkan lagi. Baik, Pak. Ya, tadi masih ke mute ya. Udah kelihatan, Pak. Ya, itu ada kesalahan di baris ke-6, kolom ke-21. Di situ kan ada tampil bintang itu ya, di baris ke-6. Coba lihat baris ke-6. Baris ke-6, kolom ke-21. 6 baris ke-6 itu kan bisa dilihat itu. Naik atas lagi. Mana? Nah itu sebentar. Itu kurang petik di depannya belum ada petiknya. Jadi write kurung buka petik dulu. Oh, Write baik. kurung buka petik dulu. Setelah kurung buka petiknya. Ya, di situ. Petiknya mana? Ya itu ya. Nah, coba di run lagi. Dicoba lagi. Ya tingginya berapa? Dimasukkan tingginya 5 misalkan. Setelah itu di enter. Masih tidak keluar. Belum, Pak. Di enter sudah. Udah. Hasilnya? Hasilnya nggak muncul, Pak. Oh ya, berarti ada masalah kesalahan. Coba ditutup dulu terus dibuka lagi. Dipaksa tutup Baik, itu. Nggak bisa itu. Masih ada salah berarti tadi. Lagi buka lagi. Ya sebentar ya. Dilihat dulu. Dibesarin bisa enggak? Saya enggak ke aneh. Boleh. Ya, ada. Oke, begin cara saya write input dan for i tidak dua sama dengan 1 to and do begin for c sama dengan 1 do 1 to i do begin c. Sudah betul ya seharusnya. Tadi tidak jalan. Itu lelet Pak, buka aplikasi terlalu banyak. Oh, Iya, mungkin bisa jadi itu. Laptopnya Mas siapa? Mas Savio ya? iya, Pak. Coba ditutup dulu. Udah. Dirang ya, Pak? Di dan. Ya itu, ya loh. Artinya seperti itu. Nah, tinggi bintangnya tingginya 5 itu kan ya, dari atas 1 sampai 5.
Jadi satu mencetak satu, kemudian kedua ya kedua 3 sampai dengan 5. Nah, itu seperti itu. Apa hasilnya? Ya, Pak. Ya, jadi yang 1 sampai 5 itu tingginya ya. Kemudian kan juga mencetak ke kanannya itu juga 1 sampai 5. Ya, itu yang di dalamnya ya, perulangan yang di dalamnya tadi. Nah, itu contoh perulangan bersarang. Jadi memang agak mikir sedikit ya untuk perulangan ini. Tapi tidak apa-apa, nanti dibaca-baca lagi, dipahami lagi. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada tidak, Mas, Mbak? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, nanti ada tugas sebentar, Pak. Cari lagi. Bentar ya. Share dulu ya tugasnya. Hasilnya seperti ini ya tadi ya. Hasilnya seperti ini. Jadi, seperti yang dicobakan oleh Mas Andri tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang tugas silakan nanti untuk dicoba, dikerjakan, menampilkan bilangan genap dari 1 sampai 20. Jadi yang ditampilkan hanya bilangan genap saja antara 1 sampai 20. Berarti yang tampil nanti ya 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu sampai dengan 18. Ya, buatlah itu dengan algoritma bahasa naturalnya, kemudian pseudo kodenya, flowchartnya, dan kode programnya. Ya, silahkan dikerjakan untuk tugas, nanti bisa dikumpulkan melalui e-learning. Begitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Tidak ada, Pak. Oke, ya. Kalau tidak ada, nanti silahkan kembali ke learning untuk melakukan presensi, kemudian nanti bisa di-download untuk materinya, dan bisa dikerjakan untuk tugasnya. Gitu ya. Bentar saya buka learningnya dulu. Baik, silahkan kembali ke e-learning untuk melakukan presensi ya. Sudah saya aktifkan, silahkan untuk kembali ke e-learning dan melakukan presensi. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa dilihat materinya di e-learning ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama.